Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani. Saya dari Stikes Pancabakti dan 1A NIM 2027007. Di sini saya akan menjelaskan SOP dari materi oksigenasi, kateter, injeksi keperawatan luka, room, TTTP, bed making, nut, kruk, dan infus. Selanjutnya SOP dan langkah-langkah dari oksigenasi. Yang pertama adalah yaitu nasal kanul yang pertama, dan kedua ada tabung oksigen O2, dan ada humidifier atau pelembab, air steril, kasa, dan plester. Selanjutnya ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada siapkan klien dan keluarga. Atur posisi klien semi-fowler jika memungkinkan. Jelaskan bahwa O2 tidak berbahaya dan akan mengurangi kenyamanan akibat PCA. Informasikan kepada klien dan keluarga klien tentang petunjuk dari keamanan yang berhubungan dengan O2. Langkah-langkah selanjutnya adalah atur peralatan oksigen dan humidifier. Yang pertama, cek volume sumber oksigen pada nanometer. Selanjutnya, isi humidifier dengan air dan pasang ke dasar fowler dan oksigen. Selanjutnya, sambungkan nasal atau pipa O2 dengan oksigen yang dilembabkan melewati humidifier. Tes aliran apakah ada kebocoran. Atur kecepatan aliran sesuai konsentrasi yang diminta. Si gelembung yang ada di humidifier. Letakkan nasal kanul di wajah pasien. Lubang kanul masuk ke hidung dan elastis melingkar kepala atau ke bawah dagu. Sesuaikan kenyamanan pada klien. Ventilasi selang menggunakan kasa. Pada elastis bed pada telinga dan tulang pipi jika dibutuhkan. Perhatikan monitor dan setiap 4 jam sekali. Pernapasan klien. Alat-alat diperlukan. Tahankan humidifier tetap terisi setiap saat. Kolaborasi kepada dokter untuk pengecekan analisis durasi 20 menit setelah terapi. Selanjutnya tahap terakhir dan simpulkan kegiatan. Selanjutnya evaluasi perasaan klien. Kontrak kegiatan selanjutnya. Cuci tangan, dokumentasikan tindakan yang sudah kita lakukan pada pasien tersebut. Selanjutnya injeksi. Yang pertama itu ada intracutan. Alat-alatnya ada bengkok, aquadides, obat, bak instrumen, tangan, sweet 1 cc, pad dan nut atau jarum 2-7, dan antiseptik. Berikut selanjutnya ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu ada hamakan lokasi injeksi. Injeksikan jarum dengan lokasi sudut kan di area injeksi. Selanjutnya suntik sweet. Ambil obat 0,1 cc. Injeksikan jarum dengan lokasi sudut 15. Bagian ujung dari sweet. Aspirasikan obat dengan menarik bunggur di sweet. Masukkan obat perlahan-lahan.
Jika tidak terlihat darah, injeksikan secara perlahan-lahan. Tarik jarum dan inspeksikan area. Buka sarung tangan, cuci tangan. Itu ada subkutan, ada bengkok, obat, bak instrumen, sarung tangan, squid 1 cc, alkohol pad, dan NART 26-27, larutan antiseptik. Selanjutnya ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama adalah menyiapkan obat atau membuka squid, alkohol pad, ambil obat sesuai dosis, ganti NART atau jarum, keluarkan dari udara sudut dari squid atau ketuk-ketuk supaya udara di squid bisa keluar. Letakkan squid di instrumen. Selanjutnya hapus dan hamakan di lokasi injeksi. Selanjutnya injeksikan jarum dengan lokasi sudut 5-90, pegang bagian ujung bawah squid. Aspirasikan obat dengan penarik punggur. Jika terlihat darah, injeksikan obat perlahan-lahan, dan jika tidak terlihat darah, injeksikan obat secara perlahan-lahan. Tarik jarum, diinspeksikan area, buka sarung tangan dan cuci tangan. Itu ada intramuskular. Alat-alatnya yang pertama itu ada bengkok, sarung tangan, larutan antiseptik, bak instrumen, squid, NART, dan obat. Selanjutnya itu ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah itu ada hamakan dengan alkohol, memasukkan jarum obat dengan sudut 90 derajat, berdiri tegak, aspirasi. Jika tidak ada darah, masukkan obat secara perlahan-lahan, tarik jarum, lepas sarung tangan, dan cuci tangan. Intravena, alat-alat dan bahannya yaitu ada bengkok, NART atau jarum, squid, alkohol pad, torniket, obat, bak instrumen, sarung tangan, dan larutan antiseptik. Yang selanjutnya itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menyiapkan obat seperti squid, NART, dan alkohol pad. Ambil obat atau mengganti NART, mengeluarkan udara, masukkan ke dalam bak instrumen, pasang penggas, lalu pasang torniket 5-15 cm di atas area injeksi. Selanjutnya anjurkan kalian menggempalkan tangan, bersihkan daerah injeksi dengan alkohol web, injeksikan jarum dengan sudut 20-30, lakukan aspirasi. Jika terlihat darah, masukkan obat secara perlahan, buka torniket dan masukkan obat secara perlahan, keluarkan jarum dari vena, rapikan alat dan lepas sarung tangan dan cuci tangan. Ini adalah pemasangan kateter. SOP-nya yaitu persiapan alatnya adalah yang pertama itu ada bak instrumen, di dalamnya itu ada steril dan sarung tangan biasa, dan kemudian 1 duk steril dan 1 duk lubang, antiseptik atau pembersih, kapas, plaster, squid yang sudah diisi, larutan aquadides. Selanjutnya itu ada kom dan pelumas atau jelly, eksperimen atau botol obat bersih. Dan kemudian ada selang steril dan kantung untuk pengumpulan urin bag, dan kantung peniti, tung sampah atau bengkok, dan bak hangat dan air bersih, handuk dan waslap. Selanjutnya itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu
Kedua yaitu meminimalisir ansietas klien dan meningkatkan kerjasama. Atur posisi klien mungkin, meningkatkan kemudahan pelaksanaan tindakan ruangan atau menggunakan tirai ruangan, malu klien, dan membantu reaksi selama prosedur. Cuci tangan, mengurangi transmisi mikroorganisme. Tidur, buat Anda mempunyai tangan dominan kiri di sebelah kanan tempat tidur. Bila mempunyai tangan dominan kanan, bersihkan meja samping tempat tidur. Atur alat, tinggikan slide iron pada sisi tempat tidur yang berlawanan. Bantu klien pada memposisikan klien melentang dan lutereksi. Minta pasien untuk merilekskannya agar memudahkan rotasi eksternal. Apabila klien tidak dapat memproduksikan tungkainya, apabila klien juga memasang perlap penggas atau pispot, tangan sekali pakai, tangan area perineal, cut pispot dan penggas, letakkan sarung tangan dan cuci tangan. Kan lampu menyinari area perineal. Buka kantung kateter sesuai petunjuk. Ke bagian wajah steril. Gunakan sarung tangan steril. Ambil duk steril dengan sudut. Biarkan tidak melipat. Dan bagian ujung duk penutup. Ambil duk steril. Optimum klien. Letakkan isi di atas duk steril di antara paha pasien. Yang berisi larutan antiseptik. Isinya kapas kasa. Wadah sperma urin. Tekan bagian atas agar tetap steril. Tekan pelumas pada dasar kateter 5-6 cm yang tidak dominan. Hati-hati. Kapas dengan pinset dan bersihkan area perineal dari depan ke belakang dengan kilekator ke arah anus. Anda ambil kateter kurang lebih 7,5 sampai 10 cm dari ujung. Letakkan ujung kateter pada wadah penampung urin. Minta kalian untuk menghindari menjanjan dengan cara tarik nafas dalam dan dengan perlahan-lahan masukkan kateter melalui. Kemudian dorong kateter 5-75 cm pada orang dewasa, 2 cm pada anak-anak, atau sampai urin mengalir keluar pada ujung kateter. Dorong kateter 5 cm lagi. Labia dan pegang kateter dengan menggunakan tangan yang tidak dominan Anda. Dan jumlah total larutan. Dan injeksi sejumlah larutan. Mengembangkan balon dengan baik. Dominan. Ujung selang ke kateter. Sistem plaster kateter ke sebelah paha klien. Plaster non-algenik. Tangan steril dan bereskan alat-alat. Letakkan kembali ke tempat wadahnya. Itu klien ke posisi yang lebih nyaman. Dan keringkan area perincian. Aturkan klien agar tidak berbaring di area kateter. Miring menghadap sistem drainase kateter dengan selang. Tidur yang terlipat. Mengalir bebas tanpa
Ruksi dengan letakkan kateter di bawah ekstremitas, akibatkan ruksi di bawah oleh sebelah penekanan selang dan berat. Ingatkan kepada kalian agar tidak menarik kateter dan cuci tangan, dan dokumentasi tindakan yang sudah kita lakukan tadi aksi dan respon klien tadi, yaitu perawatan luka. SOP-nya, alatnya yang pertama itu ada Buckskip yang isinya adalah HIPAA pink, reading water, pinset anatomi, gunting plaster, kasa alkohol, was bensin, sarung tangan bersih, sarung tangan steril, perlap, larutan, satu buah bengkok, satu bak steril yaitu isinya 2 buah kom steril, 1 porteng, dan bak sterilnya itu ada kasa, gunting jaringan, 3 buah pinset anatomi, 3 buah pinset silindris. Selanjutnya itu ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu pakai sarung tangan bersih, memakai perlap, persiapan alat, membuka pada luka pasien, membersihkan mos bensin atau kasa steril, alkohol pad menggunakan lidi water, cairan luar pada luka pasien. Ini membersihkan luka untuk mengurangi atau membersihkan bersih untuk luka pasien. Setelah dibuka kita cek sekitaran area luka, apakah ada terjadi kemerahan atau pembengkakan atau infeksi. Menyiapkan alat-alat steril di dekat pasien. Menyiapkan alat menggunakan satu tangan yang sudah terpakai sarung tangan, yang tangan satunya memakai dapat digunakan memberikan larutan NaCl sebagai larutan bersih luka. Selanjutnya memakai sarung tangan steril, menyiapkan alat yang berupa kasa untuk memberikan atau membersihkan, mengompres pada area luka pada pasien. Kita lihat area lukanya, jenis luka seperti apa, kita berikan pada pasien. Apabila diperlukan, memberikan obat lain untuk mengurangi dan mempercepat penyembuhan pada luka klien. Berikan setelah kita membersihkan luka tersebut. Selanjutnya menggunakan pinset anatomi. Kita ambil kasa steril, perlas atau terlebih dahulu menggunakan 2 pinset kanan dan kiri. Kita simpan di baskom satunya. Simpan alat-alat tadi pada kasa lainnya menggunakan kasa dan pinset silindris. Kita letakkan di tangan kiri dengan berjaga kasa tidak terlepas dari tangan saat melakukan pemerasan dan pinset anatomi untuk melakukan pemerasan. Selanjutnya kita melakukan pembersihan di area luka pada pasien dengan cara mengulas dengan satu tangan. Kemudian kita lakukan kebersihan. Kita sudah melakukan kebersihan pada terlihat bersih, kita melakukan kompres menggunakan kasa lembab dan kasa kering. Kita pastikan terlebih dahulu kasa dengan ukuran lukanya seperti apa. Jangan sampai ujung kasa banyak serat kita tempelkan ke area luka pada pasien. Lakukan pengompresan kasa lembab 1 dan kasa kering. Setelah kita pastikan sudah tertempel bersih, kita bisa menutupi plaster menggunakan HIPAA pink. Tahap terminasi yaitu melakukan evaluasi, lihat respon klien, bagaimana perasaan kliennya ataupun respon lainnya. Pembahasan alat dan dokumentasi kegiatan yang kita sudah lakukan tadi.